Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita bisa ketemu kembali pada malam hari ini dalam kajian buku Filsafah Hidup Maka yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang cinta, yaitu merupakan sebuah kedua dari undang-undang alam. Cinta, kita biasa sehari-hari mendengar tentang cinta. Namun di sini Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa cinta ini berkaitan dengan kedua perangai utama yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang ifah dan saja'ah. Jadi yang berhubungan dengan tintang diri sendiri, yang mengenai dalam, yang mengenal dalam tentang diri kita sendiri lah. Adapun yang mengenai diri terhadap masyarakat ialah adil dan hikmat. Adil dan hikmat ini terlingkung di dalam dalam satu perkataan, yaitu mahabbah, artinya cinta. Jadi cinta ini uh, Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa ini adalah yang berkaitan dengan masyarakat, dengan orang lain yang di luar diri kita, yaitu tentang adil dan hikmat. Jadi adil dan hikmat itu ialah sikap kepada orang banyak, kepada pergaulan sesama manusia. Kita harus adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan barang kepada yang mempunyainya. Hikmat ialah menuntun kepada kebenaran. Ifah dan sajaah yang terkumpul di dalam iktidal atau sederhana dan adil serta hikmat terhimpun di dalam mahabbah, cinta kepada sesama manusia. Ahli-ahli pengubah dunia, orang-orang budiman telah berkata bahwasanya cinta adalah tiang sendi segenap keutamaan di dunia ini. Kalau tidak ada rasa cinta, niscaya kiamatlah dunia ini. Orang yang bercinta tidaklah pernah khianat kepada orang yang dicintainya. Tidak pernah menyakiti dan tidak pernah pula mengecewakan. Jadi, kami paham bahwa cinta ini sangat penting. Bahkan kalau tidak ada cinta, kiamat dunia. Nah, cinta itu katanya terbagi kepada dua. Sebagaimana diri tadi pula. Jadi diri terdiri dari ada ifah dan sajaah, maka cinta juga dibagi dua, ya. Cinta seseorang kepada seorang. Sebagaimana cinta ibu bapak kepada anak, cinta ayah kepada anak, cinta suami kepada istri, dan sebaliknya. Semuanya itu tidaklah akan dibicarakan di sini. Yang akan kita bicarakan di sini ialah cinta dalam rangka perangai utama. Karena meskipun dibicarakan atau tidak, namun ayah ibu tetaplah cinta kepada anaknya. Tetapi cinta seseorang kepada orang banyak berkehendak kepada didikan dan perjuangan. Cinta yang dimasukkan kepada budi utama ialah memandang sesama manusia sebagai kecintaan yang perlu dibela. Cinta itu mengandung kejujuran dan amanat. Sedang jujur dan aman itu tiang pula daripada keadilan. Kalau cinta telah tumbuh, maka mengandungkan dia akan hikmat, yaitu menuntun diri kepada kebenaran, dan mengandung pula akan keadilan, yaitu menunjukkan kebenaran itu kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu tentang cinta. Jadi di sini cinta itu terbagi pada dua, cinta kepada seseorang dan cinta kepada orang banyak. Nah, di dalam bahasan kita ini, kata Profesor Hanka, kita tidak membahas cinta kepada seseorang dengan seseorang seperti ayah pada orang tua, anak, anak kepada orang tua. Sebab cinta itu walaupun tidak dibahas, dia uh, akan ada pada diri seseorang. Sedang yang akan dibahas di sini adalah cinta kepada masyarakat banyak, yang ini perlu didikan dan perjuangan. Di sini ada beberapa hikmat tadi telah dijelaskan tentang jujur dan amanat yang perlu ditumbuhkan dalam diri seseorang. Maka nyatalah katanya bahwa adil dan hikmat tidak dapat bercerai. Adil dan hikmat.
Yang menjadi roh keutamaan ialah cinta kasih yang mengandung hikmat dan keadilan, yaitu pengaruh yang besar dari masyarakat kepada penghidupan orang seorang. Merasa hidup, merasa bahwa segenap gerak-geriknya di muka umum ialah untuk umum. Keadilan adalah buat sendiri, sehingga orang tidak mau menimpakan kepada orang lain suatu hal yang dia sendiri merasa sakit kalau tertimpa kepada dirinya. Hikmat lebih luas, lebih halus daripada undang-undang. Hikmat ialah rahasia kata hati sanubari. Menimbang sesuatu sebelum dikerjakan. Demikian pula suatu undang-undang atau hukum yang adil dan hakim yang tidak berat sebelah di dalam menjatuhkan hukuman adalah semuanya itu keadilan kepada masyarakat dan umat. Kepada hukum yang adil itulah suatu umat akan tunduk dan pemerintahan yang adil lah yang kekal. Tetapi setelah diperhatikan dengan seksama, keadilan untuk sendiri lebih tua dan lebih agung dari keadilan undang-undang. Karena bagaimanapun adilnya suatu undang-undang, kalau yang menjalankan itu tidak berhak adil, undang-undang itu bisa diregang-regang seperti karet. Untuk menjadi bukti, cobalah lihat suatu negara telah jatuh ke dalam lumpur perselisihan dan perebutan pengaruh di antara orang pemimpin dengan pemimpin yang lainnya. Dua belah pihak mengakui bahwa pihak mereka lah yang paling adil dan paling benar. Padahal kian lama negara itu kian hancur dan rakyat umum bertambah sengsara. Kenapa? Karena keadilan itu tidak berdasar kepada dirinya sendiri. Jadi keadilan yang dirasakan pada kebaikan pada diri sendiri itu lebih lebih hebat, lebih utama dari yang dituliskan dengan undang-undang. Itu menurut dia. Nah, dengan kondisi demikian, akhirnya diadulah kekuatan. Maka siapa yang kuat memaksa yang lemah, siapa siapa yang mengakui bahwa dialah yang adil, sebab dia yang. Nah, kalau tidak ada lagi rasa keadilan itu, maka akan terjadilah perang kekuatan, itu katanya. Jadi memaksa yang lemah supaya mengakui dan kita bahwa dialah yang adil dan itulah yang benar. Keadilan adalah timbangan kebenaran dan sederhana adalah timbangan keberanian. Ini keadilan timbangkan kebenaran. Sederhana adalah timbang keberanian. Keadilan menimbulkan rasa kasih, terutama terhadap si lemah dan si teraniaya. Keadilan menimbulkan rasa kasih dan haruslah dipupuk. Sehingga sebelum seseorang yang bersalah mendapat hukuman, lebih dahulu telah berdiri hukum di dalam hatinya sendiri, dan orang tidak segan menjadi saksi di dalam suatu perkara yang nyata kelihatan dan di matanya bahwa satu pihak tergagah, terzalim, teraniaya, tetapi dia lemah. Dan bila rasa belas kasihan telah timbul, di belakangnya akan mengiring pula kebajikan, pengorbanan, dan lain-lain. Sehingga seorang yang merasa bersalah mengerjakan suatu pekerjaan yang merugikan orang lain, dengan sendirinya menyerahkan dirinya kepada hakim, minta dihukum. Dia merasa bahwa memang sudah sendirinya, menurut hukum keadilan yang ada di dalam hatinya sendiri, bahwa dia wajib menerima hukuman. Itu kalau keadilan itu sudah ada. Suatu masyarakat yang bertingkat mulia bolehlah dilihat tandanya bila rasa keadilan itu telah subur di dalam hati rakyat. Keadilan menimbulkan belas kasihan atau welas asih dan welas asih menimbulkan kebajikan dan pengorbanan. Seorang penganjur bangsa yang berkorban buat kemuliaan umatnya sudah seadilnya jikalau rakyat umum yang dipimpinnya memuji dan tidak melupakan jasanya. Sebab sepatutnya jika dia diingat namanya ditinggikan. Itu adalah sesuatu yang sudah adil dari orang banyak kepada pemimpinnya. Tetapi si pemimpin itu sendiri sekali-kali tidak boleh mengharapkan itu. Sekali-kali tidak boleh bekerja karena mengharapkan supaya patungnya didirikan, makamnya diperbaiki, atau bintang disematkan pada dadanya. Perasaan begitu nyata tidak adil. Karena dia bekerja memimpin bangsanya bukanlah suatu pertolongan, tetapi suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang yang hidup di dalam masyarakat bangsanya.
Pada hakikatnya dia telah diberi kehormatan oleh bangsanya sebab dipercayai untuk memimpin mereka. Mengingat jasa pemimpin adalah suatu keadilan dalam hati orang banyak dan bekerja bukan karena mengharapkan jasa diingat orang, adalah suatu keadilan pula di hati pemimpin. Demikianlah kita sama tahu akan kewajiban masing-masing dalam merasa keadilan. Keadilan itu. Jadi jadi keadilan itu bila ditegakkan maka orang-orang akan merasa bahwa dia sewajarnya untuk dihukum. Dan dia seorang pemimpin yang selalu merasa adil akan membuat kayaknya dengan sukarela, dan seorang pemimpin kayaknya tidak boleh mengharapkan. Dia tidak boleh mengharapkan balasan bahwa kalau dia seorang pemimpin ingin dibuatkan patungnya, ingin dihargai apa dan sebagainya. Itu tidak adil. Lalu apa pula maksud hikmat? Jadi tadi ada dua ya. Jadi cinta itu adalah adil dan hikmat. Hikmat ialah mendalami perasaan itu, memperpanjang pemilikan tentang perhubungan dahan dengan pokok. Dahan ialah anggota masyarakat, pohon ialah masyarakat itu sendiri. Seorang anggota masyarakat adalah dilaksana dahan, dan tidaklah dahan itu akan kokoh kalau tidak subur tempat dia bergantung, ialah pohon. Tetapi si pohon sendiri tidaklah akan merasai pertukaran udara kalau dahannya habis. Cobalah perhatikan kayu yang ditebas orang segenap dahannya, dia tidak akan hidup lagi sebab tidak ada lagi pintu udara yang akan masuk mengaliri dirinya. Mengokohkan perhubungan dahan atau ranting dengan pohon, itulah kewajiban yang terutama di dalam. Dan itulah seruan agama Islam. Sebab itu agama Islam sekali-kali tidak membukakan pintu tidak membukakan pintu bertapa, ya, tidak ada bertapa. Putus asa dari dunia, menyisihkan diri jauh-jauh. Jadi mengokohkan perhubungan antara dahan dan ranting itulah tugas kewajiban dalam hidup. Dan itu seruan Islam seperti itu. Jadi tidak ada bertapa, putus asa diri dan mengasingkan diri jauh. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Setinggi-tinggi pengajian, semulia-mulia budi, tidak lain yang dijaga ialah pertalian di antara dahan dengan pohon. Segenap rukun Islam, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, dan haji adalah mengandung didikan pertalian diri dengan masyarakat. Jiwa didikan Islam dan imannya terkandung di dalam bunyi ayat, pukulkan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka ada, selama mereka belum berpegang kepada tali Allah dan tali manusia. Hadis, tidak beriman seorang kamu sebelum ia cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Kalau hubungan diri dengan masyarakat itu dipupuk dengan niat yang suci untuk diri dan bersama, maka teguhlah pertalian itu selamanya. Sekali-kali tidak akan terputus. Kalau tidak demikian, celakalah keduanya. Maka mengurus, memupuk, menanam, dan menyuburkan, itulah yang bernama hikmat. Ibarat seorang petani, mudah saja baginya menyemaikan benih, tetapi belum tentu akan mudah menjaga benih itu sampai besar, sampai berbunga, berputih, dan itulah arti hikmat. Kalau hanya sekedar untuk menjadikan ilmu, tetapi di balik ilmu itu ada lagi yang lebih tinggi, yaitu keindahan yang didapati sesudah. Maka sekedar pengalaman, penderitaan, keawaman, dan kehati-hatian memupuk kita. Memupuk itu sekian pula lah martabat dan kerja manusia di dalam hidupnya. Siapa pandai meniti buih, selamat badan. Nah, jadi di sini katanya sekedar pengalaman, penderitaan, keawasan, dan kehati-hatian memupuk itu, sekian pula lah martabat dan derajat manusia di dalam hidupnya. Siapa pandai meniti buih, selamat dan kesenangan. Jadi ukuran kita itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana pengalaman kita terhadap penderitaan, keawaan, kehati-hatian, dan memupuk. Oleh karena itu mudah memaknakan hikmat, tetapi sukar dijalankan. Karena dihalangi oleh bermacam-macam duri di dalam perjalanan hidup. Beberapa ahli filsafat
telah memberikan arti lebih daripada kandungan yang tersimpul di dalamnya. Sokrates contohnya berkata, hikmat adalah jauh pandangan dalam pengertian dan kena yang dituju bila dia memanah hati kebenaran. Hikmat tidak berjauhan dengan rasa suci, dengan hati sanubari yang halis. Hikmat berkaitan dengan fitrah, asal kesucian akal manusia. Sehingga lantaran demikian, seorang hakim atau ahli hikmat, menurut pandangan setengah ahli filsafat, sunyi dari kesalahan. Jadi dia tidak ada kesalahannya kalau dari itu. Demikian ahli filsafat zaman dahulu mengartikan hikmat. Ayah kita merenungkannya. Rasa tindakan tercapai, padahal sudah barang maklum bahwa dunia di zaman itu belum seramai sekarang. Masyarakat belum seganjil pada seperti saat ini. Kehidupan belum sulit, dunia masih renggang. Bagaimanakah jadinya sekarang? Hidup telah bertambah ganjil, berhubungan kian rapat, masyarakat kian sulit, pengetahuan bertambah tinggi, pengalaman manusia sekarang jauh lebih kaya dari yang dahulu. Tentu akan lebih sukarlah hikmat yang harus diartikan di dalam pergaulan, di dalam hubungan di antara seseorang dengan masyarakat. Dan bertambah lama berjalan pikiran, bertambah sulit langkah yang ditempuh. Bertambah kerap kalilah akal terperosok ke dalam lembah kesesatan. Memang ahli filsafat pernah mengatakan bahwasanya selama dunia masih ada, manusia masih hidup di dalamnya, hikmat dan filsafat belum akan habis. Kian sehari timbul juga filsafat baru dan terbuka juga rahasia yang belum diketahui. Ya. Kemudian ada di sini ada istilah kepercayaan. Untuk mengunci segala macam yang disebutkan itu, supaya manusia tetap dalam keutamaan adalah satu perkara yang jadi patri, yang tidak dapat dipisahkan, ialah kepercayaan. Jadi dalam bermasyarakat itu adalah yang merupakan cinta, tapi itu semuanya eh, tidak akan berguna kalau dia tidak dibalut oleh suatu yang namanya kepercayaan. Jadi Hamka mengatakan di sini, hendaklah subur kepercayaan di dalam sanubari tiap-tiap anggota masyarakat itu. Walaupun sedang dia tidak seorang, dia tidak berpisah dari masyarakat. Kepercayaan itulah kekuatan tempatnya bergantung di dalam perjuangannya. Bahwa dia bukan kepunyaan dirinya seorang, tetapi kepunyaan. Kepercayaan itulah tempatnya bersandar bila kakinya lemah melangkah. Ke sanalah dia berlindung di waktu susah dan dikala kabur matanya. Itulah bentengnya. Bila mana musuhnya telah mendesak, dengan kekuatan iman dan kepercayaan ini, ringanlah baginya berkorban untuk maslahat. Nah, kepercayaan itulah yang menghidupkan keutamaan, menjadikan dia seorang budiman. Yang hidupnya boleh dinamai hidup. Kalau kepercayaan ini tidak ada, raraklah syaja'ah, ifah, akal dan hikmat suatu persatu tidak akan berdiri keutamaan selamanya. Bila kepercayaan ini telah ada di hati seorang, hiduplah kontaknya dengan orang lain dan meratalah dia kepada seluruh anggota masyarakat. Aman dan sentosalah berhubungannya, sentosa hati orang memegang haknya, dan ringan dia melakukan wajibnya, dan kesanalah tujuan segenap manusia yang. Jadi di sini Hamka mengatakan bahwa ifah, sejaah, adil, hikmah itu semua nggak ada gunanya kalau dia tidak dilindungi oleh kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah ya, menjaga. Kalau kepercayaan itu ada, maka masyarakat itu akan. Kalau tidak, jadi tidak ada gunanya kita memahami apa itu adil, apa itu hikmah, kalau eh, tidak ada kepercayaan sulit itu diterapkan. Makanya untuk itu kepercayaan itulah semua yang membungkusnya. Jadi setelah ada kepercayaan yang memiliki keadilan dan hikmat yang baik, maka masyarakat itu akan tumbuh. Demikian sajalah pembahasan kita tentang cinta. Sekali lagi di sini yang dibahas tentunya cinta dalam masyarakat. Sebab cinta dengan diri seseorang dengan seseorang itu walaupun tidak dia bahagia tetap ada. Nah, cinta dalam masyarakat ini perlu perjuangan.
Dan cinta dalam masyarakat ini disimpulkan oleh muka itu yaitu adil dan hikmat. Adil itu dimulai dari dirinya yang keluar, eh, tercermin keluar tentang keadilan. Bahkan keadilan yang ada dalam diri seseorang untuk memperlakukan kepada orang lain itu lebih tinggi daripada undang-undang yang disusun. Jadi bila dia telah memiliki keadilan yang baik, jadi dalam menerapkan undang-undang itu dia lebih kepada bagaimana menerapkan agar kebaikan itu. Baik, demikian pembahasan cinta dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Em, Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.